ke Jakarta tanpa bawa HP, tanpa bawa ATM. Pernah ada videonya lu bawa truk ya kan? Bawa truk, bawa sasis, tronton, ya. bawa apa aja dicobain bener. Harus biar tahu kan. Tapi sebenarnya EDM itu semua ya electronic dance music. Kalau misalnya kita muter lagu orangnya joget, dance music. Selamat datang kembali di Studio Kecil Podcastnya kecil isinya gede. Balik lagi sama gue Diku, is your boy, your homies, your love. Dan kali ini Studio Kecil Podcast kedatangan ini jauh-jauh temanku dari kota Malang, ada Echa, tepuk tangan dong. Ada Mbak Echa piye kabare? Api. Api. Apa? Api tok. Api tok. Maunya apa? Kalau nggak api tok apa? Api pol. Wapi pol iki api tok Mbak E. Biasa. Well ya, just well. Alright ya. Nggak not that great but just well. Oke. Kita kedatangan Mbak Echa karena kita kehabisan bintang tamu, betul ya teman-teman ya? Betul. Nah, Mbak Echa ini jauh-jauh temanku dari kota Malang. Tapi bener nggak Mbak Echa? Kamu tuh di Malang dari lahir? Dari lahir. Sampai dewasa udah? Sampai umur 27 berarti. Sampai 27 sampai 27 terus pindah ke Jakarta gitu ya? Iya. Oke. Umur 27 pindah ke Jakarta. Tapi sebelum umur 27 sudah pernah juga ke Jakarta? Pernah. Emang ngapain tuh kalau boleh tahu ke Jakarta? Umur sebelumnya? Ke Jakarta itu buat acara keluarga yang pertama. Yang kedua itu dari kantor lama aku ada kayak challenge Bankrupt game gitu. Bankrupt game? Maksudnya gimana? Jadi aku harus datang ke Jakarta tanpa bawa HP, tanpa bawa ATM, tanpa bawa duit. Jadi kayak diikutin kelas gitu. Diikutin kelas di Jakarta. Ya udah, suruh berangkat. Nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa ATM, nggak boleh bawa duit. Terus cuma dikasih uang saku, waktu itu bertiga, itu dikasih uang saku tuh 600.000 buat nggak tahu sampai kapan di Jakarta, karena pulangnya itu harus mikir sendiri gimana caranya. Oke. Aneh sekali ya. Challenge ya. Tapi emang dengar-dengar Mbak Echa ini adalah orang yang up to challenge ya. Orangnya suka banget ditantang, bener nggak? Kasto. Gasto. Itu dari mana? Misalnya sampai bisa orangnya tuh ugal-ugalan lah bahasa Jakartanya ugal-ugalan gitu ya. Iya Mbak ceritanya. Masa aku galau-galauan? Ugal-ugalan gitu. Pernah ada videonya lu bawa truk ya kan? Bawa truk, bawa tronton, bawa sasis gitu-gitu. Itu apa yang membuat dirimu ugal-ugalan? What's wrong with you? Penasaran. Dari kecil ini orangnya penasaran gitu ya. Apa aja dicobain bener? Harus biar tahu kan. Paling nggak sekali seumur hidup kan. Sekali seumur hidup bawa sasis. Kapan lagi gitu ya. Tapi aslinya kamu nih apa? Kerja apa sih? Hah? Kamu nih kerja apa sebenarnya gitu? Aku kerja jadi account eksekutif. Account eksekutif di Studio Kecil gitu ya. Lalu tapi emang dari dulu berarti dari kuliah sudah menjurus ke bidang sales, marketing. Kuliahku komunikasi, jadi ya Masih nyambung ya? masih nyambung sih. Masih nyambung ya. Terus ngomong-ngomong soal kayak dirimu punya side jobnya di bidang DJ. Benar? Bisa dibilang. DJ gitu. Apa yang membuatmu jadi DJ, Mbak Echa? Sebenarnya nggak ada rencana jadi DJ. Cuman waktu itu teman-teman di Malang banyak yang DJ, terus aku kayak ajarin dong, tuh nyobain dong. Tuh, terus cari lagu. Aku harus digging apa gitu kan? Karena kan nggak kebiasa digging. Kita kan cuman dengerin lagu. Pun lagu-lagu yang mereka mainin juga nggak pernah aku dengerin sebenarnya. Cuman ya dulu kan zaman SMA kuliah ya, EDM gitu kan, David Guetta, Martin Garrix gitu-gitu kan, Avicii. Paling taunya cuma itu, sedangkan mereka mainnya nggak arah situ. Terus aku harus digging apa nih? Udah cari aja, terserah. Maksudnya terserah tuh gimana? Terserah kamu digging apa, karena
ya dinginganmu menentukan permainanmu gitu. Oke. Tapi DJ itu pengertiannya apa sih? DJ pengertiannya disc jockey. Disc jockey itu apa? Disc jockey. Disc itu kan ya Yes. piringan. Joki pemain piringan itu ya. Apa konsep dari DJ itu apa? Maksudnya orang nge-DJ itu apa? Kalau gitar itu kan adalah orang yang memain sebuah alat musik bernama gitar gitu kan, drum semacam itu, vokalis, penyanyi. DJ itu apa sih gitu loh? Secara bahasa ya, apa terminologinya tuh apa gitu? Kalau menurut aku, Menurut pengetahuan kamu aja. menurut pengetahuan aku dan menurut aku sendiri selama ini main nge-DJ maksudnya, ya aku bertanggung jawab untuk membawa vibe yang cocok buat tempatnya, buat acaranya terutama, buat audiensnya. Kalau misalnya ternyata acaranya A, oke lah, aku udah nyiapin nih. Tapi ternyata audiensnya B, aduh, otomatis harus di switch dong, tuh sih biasanya. Jadi ya itu Menjaga mood, juga. pokoknya bertanggung jawab sama vibe dari acara itu, mood dari acara itu, auranya kayak gimana gitu ya. Jadi nggak mungkin kamu lagi bawain misalnya tadi apa Avicii, terus tiba-tiba Coldplay Fix You, nggak nyambung, nggak bisa. Harus nyambung gitu ya, harus nyambung gitu. Nah, lalu ilmu apa sih yang harus dimiliki seseorang sebelum dia ingin menjadi seorang DJ gitu? Ilmunya kalau aku sih paling banyak belajar itu belajar nyari lagu, digging itu. Belajar nyari lagu. Belajar nyari lagu. Kadang tuh sampai pernah di H&M, itu kan lagunya house banget ya kan. Tuh udah buka HP Shazam, kalau pas udah lagi stuck misal kapan gitu mau main, terus kayak duh main apa ya gitu, kayak H&M kita Shazam, udah gini terus save gitu. Oke. Digging bisa dilakukan di mana saja. Ini gimana saja, apa kalau lagi di klub juga gitu ya dengerin. Oke. Ada yang bilang DJ itu intinya adalah, konsep dari DJ itu intinya adalah bagaimana caranya dari satu lagu ke lagu berikutnya itu memiliki transisi yang smooth, memiliki apa ya sebutannya, jembatan yang nyambung gitu. Bener nggak sih harus kayak gitu? Bener, ada benernya. Kalau dari aku sih, aku biasanya ngitung kayak ngitung ketukannya. Jadi 4 atau 8 kayak gitu. Oke. Start from 4 terus 8 jadi Contoh gimana? Coba tolong jelaskan. Misalnya 4 tuh gimana? misalnya kalau misalnya dari satu lagu ke lagu lain tuh kayak pertama kan pasti volume. Terus kita dengerin tuh 4 ketukannya. Misal paling gampang itu ngitungnya dari bassnya. Deng 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 deng. Dan di lagu selanjutnya juga gitu, deng 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 itu disamain. Kalau dari aku sih Disamain. Berarti itu kan oke. Berarti nggak mungkin dong misalnya yang ini misalnya deng 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 deng, lagu berikutnya deng 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 deng. Iya. Itu bisa nggak kayak gitu? Sebetulnya sih bisa aja, asal BPM-nya sama nih. BPM nggak sama pun tuh sebenarnya bisa. Masih bisa, semua bisa dilakukan. Masih bisa dilakukan. Iya. Oke. Nah, apakah yang tadi dibilang, apakah setiap kamu bikin set itu ya, bikin set list gitu ya, itu BPM-nya beda-beda gimana? Beda-beda. Misalnya ada yang 125, ada yang 90. Bisa nggak sih disambungin dalam satu set? Ya harus ada yang ngalah. Jadi yang 90 dinaikin misal jadi 115, yang 125 diturunin jadi 115. Oh biar sama. Iya. Satu ini. Apabila nggak sama kenapa? Nggak akan gak enak ya? Lari, iya. Akan lari ya, akan dari deg-deg langsung turun gitu ya. Oke, tapi kamu sebagai DJ ini fokusnya di mana sih? Maksudnya apakah di techno, apakah di dubstep,
Apakah apa sih istilahnya drum and bass atau liquid apa gitu-gitu? Aku memulai dari tech house. Tech house, bedanya apa sama techno? Memulai dari tech house. Tech house itu kan techno house. Jadi Oke. lebih klub lah istilahnya. Gitu. Cuman kan karena di Malang itu nggak banyak tempat-tempat yang bisa dimainin tech house. Maksudnya tempat-tempatnya itu ya udah cuman klub aja gitu. Sedangkan kan aku pribadi sebenarnya nggak suka pergi ke klub gitu. Jadi kayak nggak mungkin deh aku main tech house terus. Tech house terus. Akhirnya belajar house terus soulful house, terus karena house sama soulful house aduh, tapi kurang kenceng nih. Gimana ya? Akhirnya belajar techno, terus belajar disco, belajar dark disco, belajar drum and bass, belajar apa lagi ya? Afro, gitu. Drum and bass cenderung lebih mudah ya untuk dibawakan kalau menurutku. Karena dia hampir semua ininya sejenis lah gitu, dari BPM-nya, dari jenis musiknya segala macam. Karena DNB tuh ya udah tinggal masuk gitu menurutku ya. Gitu. Nah, tadi kamu sempat bahas ada techno, ada house, ada tech house. Sebenarnya aku nggak ngerti bedanya techno sama house tuh apa? Sama rave tuh apa? Yang kamu tahu aja, atau mungkin kamu bisa kasih contoh. Tahu lagi. Mungkin kamu bisa kasih contoh. Techno tuh contoh siapa? Lagu apa? Siapa ya artisnya? Boleh buka contekan, Mbak. Techno yang ini aja yang terkenal. Avicii apa? Avicii itu EDM. Beda sama techno. Tapi sebenarnya EDM itu semua ya electronic dance music kan, semua yang kalau misalnya kita muter lagu orangnya joget dance music. Berarti EDM sama techno itu berbeda. Aku nggak tahu sih, cuman techno itu dia lebih apa ya? Gimana ya cara mendeskripsikannya ya? Bingung kalau nggak ada contohnya gitu. Techno tuh apa ya? Kalau new wave kayak New Order, kayak apa? Every time I see you falling gitu. Tuh nggak tahu musik saya juga tidak tahu. Kalau kayak apa Martin Garrix itu EDM, Iya sih. nggak techno. Martin Garrix itu dia akhir-akhir ini tahun 2022 itu dia di SoundCloud-nya dia main tech house. Tech house, oke. Dia main tech house. Yang sebelumnya tuh apa ya? Sebelumnya iya ya berarti EDM rave. Atau udah? Yang zaman-zaman dulu itu kan setipe tuh Swedish House Mafia, Avicii, Martin Garrix, terus siapa namanya? Jose, Calvin Harris, terus Diplo Goto, Dipa Barus apa? Dipa Barus bukan apa? Jazz anjing. Dipa Barus DJ. Dipa Barus, loh iya Dipa Barus itu dia tuh punya alter main techno. Apakah DJ tuh harus fokus kayak udah Martin Garrix udah itu aja udah gitu. Avicii Skrillex dubstep aja udah nggak usah yang lain gitu. Apakah dia punya hak untuk memainkan soul, funk? Ya nggak apa-apa sih kalau dia pengen kan. Cuman yang membuat dia Skrillex adalah dubstep gitu kali ya, mungkin ya. Tergantung ininya mungkin kan ya. Benar. Tapi kalau Echa sendiri pengennya dikenalnya sebagai DJ tech house. Enggak juga. Jadi nggak punya fokusnya apa? Iya. Semua masih dipelajarin. Belajar. Karena belum tahu depannya ini mau jadi DJ apa gitu ya. Karena terlalu luas banget sih. Musik tuh luas. Dan kayak nggak bisa dikotak-kotakin gitu. Benar, agree. Apalagi buat orang yang dengerin semuanya kan. Kayak kadang dengerin nggak semuanya? Maksudnya semua genre lagu pasti dengerin nggak? Dengerin kan? Bahkan dangdut juga dengerin kan pasti. Dengerin. Iya. Musik tuh nggak bisa dikotak-kotakin kalau menurutku. Kalau misalnya ditanya musik favoritmu apa? Aku cuman bisa bilang yang sering ku denger
akhir-akhir ini. Tapi nggak bisa bilang kalau bisa dikatakan apa sih genre musik kalau Echa itu adalah sebuah film, soundtracknya tuh apa? Aku soundtracknya ya pasti R&B sih kalau aku. Cuman untuk nge-DJ belum bisa main R&B. Gitu. Cuman aku paling sering kalau pas lagi kerja misalnya, kalau lagi diem di kos, dengerinnya R&B. R&B-nya apa akhir-akhir nih suka dengerin nih? Suza, Georgia, palingnya. Itulah R&B soul cewek tuh biasanya. Hevel, Alicia Keys, apa aja sih? Caesar, gitulah. Ada tuh siapa R&B aku suka, bukan Joja, satu lagi Mbak Hitam juga aku lupa. Emang SZA tuh masuknya R&B ya? Iya. R&B SZA ya? Oh ini Her. Harus Her. Dua Lipa? Dua Lipa. Dua Lipa, ya. Tapi Dua Lipa tuh aku cukup orang yang nggak suka dengan Dua Lipa. Dari segi suara musiknya tuh nggak suka. Cuman entah boleh dicek masing-masing. Dua Lipa tuh ada satu video dia tuh featuring sama siapa yang nyanyi I'm losing my way, aduh lupa. Galen. Jadi ada Dua Lipa itu dia ada featuring sama Galen. Dia bawain lagunya Amy Winehouse yang Tears Dry on Their Own. Itu menurutku suara terbaik Dua Lipa sepanjang karirnya adalah di lagu itu. Itu chaos itu lagu, hancur banget denger suara Dua Lipa di situ. Seru gak sih? Aku juga suka R&B. Nanti kita Tapi gini Cak, aku tuh orangnya juga sama kayak kamu. Aku tuh dengerin banyak genre musik tuh aku banyak banget dengerin. Aku bisa dikatakan lebih mengutamakan musik ketimbang makan kalau aku. Orangnya seperti itu. Tapi kalau ditanya genre favoritku gitu ya, genreku yang paling aku jadikan Andika itu ini lagunya gitu. Andika ini genrenya tuh ini gitu. Itu aku selalu bilang aku lebih suka musik-musik yang metal gitu, death metal gitu. Tapi dibilang apakah hari ini dengerin musik metal? Enggak. Mungkin enggak gitu karena aku seharian dengerin Coldplay gitu misalnya gitu. Dengerin Coldplay seharian. Terus besoknya dengerin dangdut seharian gitu. Terus kalau ditanya musisi favoritku Queen. Enggak metal sama sekali gitu. Kalau nge-DJ boynya apa? DNB gitu. Terus suka karaokean yang dangdut-dangdut, yang koplo-koplo TikTok gitu. Jadi pada akhirnya ya aku nggak bisa bilang aku nih anak metal, enggak juga gitu. Emang dari kecil sukanya itu gitu. Cuman kalau dikatakan mungkin ya ada yang bilang gini, karena udah kebiasaan musiknya itu teknisnya itu terlalu rumit gitu ya, kayak metal kan rumit banget. Akhirnya dengar musik yang lain itu kayak istirahatnya gitu loh, kayak tenangnya gitu. Benar nggak sih? benar. Benar. Oke, Eca. Lalu DJ itu harus pakai alat DJ kah? Apa namanya, turntable? Turntable, Itu harus. pakai controller. Kalau pakai laptop aja gimana? Pakai laptop sebenarnya kan bisa, ada softwarenya juga. DJ. Serato, Record Box, Apa satu lagi? Metronom. Bukan metronom ya? Serato, DJ. yang umum sih. Terus aku nggak pernah pakai DJ. Oh, traktor. Apa traktor? Traktor. Tapi itu harus sambung juga ke MIDI ininya kan. Kalau enggak agak susah ya. Iya. Itu memudahkan aja kan MIDI controller. Aja sih sebenarnya controller itu. Sebenarnya pakai software udah bisa. Udah bisa. Pendapatmu gimana tentang orang yang dia itu dikatakannya DJ? Ya disc jockey, tapi dia nggak pakai MIDI controller, nggak pakai turntable, dan dia hanya menggunakan software Spotify. Yang ini lagi marak banget sebenarnya di kota-kota besar, gitu loh. DJ karaoke. DJ karaoke. Tapi oke gini. Mending lah kalau DJ karaoke. Menurut aku DJ karaoke itu masih mending karena ibaratnya yaudah kamu emang maunya karaokean, mau ada liriknya pakai Spotify, no problem. Tapi ada juga yang kayak terjadi di kota-kota besar ini, DJ ini dia cuma bikin playlist di Spotify, terus dia play di laptopnya, terus dia hanya pura-pura joget-joget di depan laptopnya doang.
Pendapatmu gimana soal itu? Wedi aku salah ngomong gue ya, soalnya temenku ono ya yang kayak gitu. Pendapat aku, kalau misalnya nggak Spotify lebih bagus sih. Cuman kalau mau Spotify nggak apa-apa, premium kan tapi harus premium lah. Benar. Masa nggak premium? Ntar ada iklan ya kan? Karena di pikiranku tuh kayak karaoke tuh ya yang nggak ada yang nyanyi kan, kayak instrumental aja gitu kan. Cuman kan sekarang udah ada hostnya kan, host karaoke. Aku di Malang dulu juga pernah sih jadi host karaoke beberapa kali. Cuman ya orang-orang kan udah, sebetulnya sih aku nggak tahu sih kalau culture-nya di sini gimana. Karena kalau misalnya di Malang itu kita karaoke dulu, baru tuh masuk DJ-nya gitu. Kalau misalnya di sini nggak tahu sih, aku juga belum pernah datang ke acara yang karaoke dan DJ. Gimana kalau di sini, Kak? Karaoke dulu baru DJ apa DJ dulu baru karaoke? Biasanya tuh acara spesifik. Kalau emang mau karaokean. Oh. Gitu. Jadi emang kayak contohnya aku itu kan biasa nge-DJ-nya yang DNB misalnya gitu. Cuman di satu sisi ada juga yang kayak maunya karaokean doang. Mau misalnya ada spesial karaoke tapi yang ini lagu-lagu 2000-an gitu, Y2K atau 90s atau apa gitu-gitu. Itu ya udah, aku gak usah ngapa-ngapain, aku cukup pakai Spotify aja gitu. Karena nggak ada yang harus di mix, nggak ada yang harus bikin apa-apa, nggak ada yang harus di mash up. Ya wes gitu loh. Jadi cukup play aja gitu. Yang kita effortnya adalah nge-hostnya itu, nge-DJ, nyanyinya itu nge-effortnya jadinya. Emang itu tuh harus ditentuin sama komunikatif enggaknya si host itu sih. Benar. Kalau misalnya kayak cuman ngeplay aja tapi dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma nyanyi kayak ngapain gitu kan. Harus bisa bawa crowd lah. Benar. Setuju. Apa sih sebenarnya? Nggak ada yang salah. Tapi emang sebenarnya tren karaoke menurut Echa tuh harusnya gimana? Harusnya gimana sih tren karaoke itu? Apakah dia diharamkan memakai Spotify Top? Enggak juga sih. Harusnya ya. Aku nggak pernah mengarrange sebuah acara karaoke soalnya. Jadi sepanjang ini yang aku tahu acara karaoke ya, iya mereka emang pakai Spotify. Ya asal seru ya nggak apa lah ya. Iya. Tapi kan ya kalau orangnya seru emang kenapa gitu. Kayak di Duck Down itu kadang kan juga pakai Spotify itu. Iya, itu malah nggak ada orang ya kan? Iya. Malah nggak ada orangnya. Jadi kayak Kadang ada orangnya yang nge-host doang jadinya gitu. iya, tapi aku beberapa kali ke Duck Down juga asik aja gitu, maksudnya. Ini karaoke night judulnya, tapi nggak ada yang nge-host, nggak ada yang nge-DJ. Udah cuma di sana, tapi orang-orang pada nyanyi. Seru ya. Terus kayak gila sih nih, mind blowing. Dan karaoke pun masih ada suara artisnya ya. Iya masih ada, jadi pure di setelin lagu, nggak ada siapa-siapa, kita cuma duduk ngobrol. Kalau pas lagunya enak semua nyanyi. Terus kayak wow, ini nggak ada MC, nggak ada host. Wah. Oke. Ya asal seru nggak salah juga ya, nggak salah juga ya. Semua itu juga tergantung crowdnya ya. Kalau saya harus kita harus tahu lah. Aku pertama kali datang ke acara karaoke itu tahun 2018 ingat aku. Itu baru pertama kalinya anak-anak Jaksel bikin karaokean waktu itu. Waktu itu dia pakai Spotify, pure pakai Spotify tok, udah. Terus hostnya kebetulan artis ibu kota nge-host gitu, jadi sambil nyanyi. So aku kayak gampang tenanan itu bikin acara gini gitu kan. Akhirnya dari situ keterusan lah, aku suka bikin karaoke yuk di mana, akhirnya jadi banyak bikin karaoke beberapa kali gitu ya, asal seru, why not ya. Benar sih. Biasanya sih yang jadi host kalau di Malang ya, jadi host tuh yang hits kayak gitu. Kalau yang pionirnya sih sebenarnya satu orang, cuman aku ada temen juga tuh dia yang sering menginisiasi acara karaoke. Terus ya udah dia terus tapi nanti hosted by siapa kayak gitu. Yang hitsnya buat narik crowd ya gitu ya. Terus kayak misalnya siapa Aukarin kan dia bikin grup karaoke tuh buat
dia di acara karaoke. Nah itu dia spesialis lagu galau-galau kayak gitu kan. Maksudnya ada yang beberapa. Cuman kayak kalau aku lihat karaoke sekarang, acara karaoke itu semua lagu dimainin sih, lagu yang emang hits pada zamannya. Apalagi kalau ngelihat, wah ini kadang JKT juga, dari JKT terus langsung ke Armada misalnya. Gak ada yang salah. Benar. Yang penting asik. Akhirnya fun juga ya, yang dicari pada akhirnya apa ya, pengen seru, pengen asik-asikan, pengen nyanyi gitu. Tapi apa nggak bahaya sebenarnya karaoke itu kan menyangkut dengan hak cipta ya. Bahkan mungkin banyak yang nggak tahu, tapi bahkan Inul Vista itu, Mbak Inul Daratista itu sempat dituntut sama beberapa label musik karena Inul Vista itu ternyata belum mencantumkan perizinan untuk memainkan lagu-lagu dari label-label tersebut gitu. Nah pada akhirnya kenalah di situ gitu. Nah, tapi diurus ya karena Mbak Inul kaya raya ya. Pada akhirnya diurus dan selesai dan Inul Vista tetap berjalan gitu. Toh kita seharusnya anak-anak muda yang nggak punya duit seperti Mbak Inul ini harusnya berhati-hati dong dengan bikin acara-acara karaokean. Harusnya seperti itu ya. Benar. Iya, ingat Anda bukan Inul Daratista ya. Gitu. Apalagi Mas Andam. Benar. Bukan. Tapi kalau untuk DJ sendiri ya, ini pertanyaan. Itu kamu bawa lagu orang atau lagu orang kamu remix atau lagu orang di mash up dengan lagu orang lain atau kamu buat lagu sendiri? Satu, lagu sendiri belum punya. Oke. Dua, edit sendiri belum punya. Hingga kalau mash up itu mungkin lebih ke mixingnya sih. Bawain lagu orang tetap. Dan emang normalnya DJ ngelakuin hal itu semua? Kayaknya iya ya. Kecuali kalau mereka yang emang udah punya lagu sendiri satu, yang udah punya edit sendiri. Teman-teman aku juga banyak yang udah punya edit sendiri. Mereka juga sering mainin lagu mereka. Atau biasanya mereka tukeran tuh sama DJ lainnya yang udah punya lagu sendiri misalnya. Atau saling membantu dengan beli editsnya kan. Biasanya kita cari di Bandcamp apa segala macam kayak gitu. Apa yang terjadi ketika dalam satu acara ada 4 DJ dan satu DJ sudah main, misalnya kamu main ketiga, tapi DJ satu udah mainin lagu yang kamu pengen mainin. Pernah terjadi kayak gitu nggak? Di aku sih belum pernah. Tapi apa yang akan dilakukan kalau terjadi seperti itu? Ya nggak aku mainin. Sesimpel itu aja ya. Yeah. Yang duluan yang beruntung gitu ya, yang enggak ya udah gitu sialnya gitu ya. Oke. Gak apa-apa sih, berarti kan ini apa? Yang didengerin sama, positifnya kan gitu. Jadi Bener. bisa ngobrol lah. Kali nggak. Dalam satu set, Eca tuh main berapa? Sejam, 2 jam? 2 jam pernah, 3 jam pernah. Itu berarti berapa ratus lagu yang harus disiapin? Kalau 1 jam kemarin 30. Berarti kalau 2 jam ya 60. Oke, anggaplah 60-90 lah ya. Dikali lipatan 30 gitu. Tapi apakah dari 60 set itu ada yang harus diimprove? Kayak misalnya nggak jadi bawain deh, bawain yang lain. Ya, pasti. Jadi actualnya nggak 60, Nggak bisa 50-an. Kemarin main 30. Kemarin nyiapin 30 yang dimainin ternyata cuma 20. Nah, oke. Atau bahkan yang nggak masuk di set malah dimainin. Malah dimainin gitu ya, improve di lokasi ya. Itu bener-bener sering juga kayak gitu sih. Nah, apa yang terjadi ketika ada orang yang request tapi lagunya kamu nggak punya? Kalau kata teman-teman aku yang sudah berkecimpung lama di dunia per-DJ-an, real DJ, don't take request. Don't take request. Oke, karena itu menghancurkan set. Yes. Dan nggak semua DJ kan punya ya lagu itu. Maksudnya kan kalau aku pribadi aku harus ekspor dulu ya kan. Lagu itu ada tapi belum diekspor. Sebenarnya lebih gampang ya kalau misalnya emang mau request ya di karaoke aja. Karaoke aja benar, itu mungkin lebih bisa ya. Lebih possible. Harusnya emang don't take request ya, katanya ya. Karena ya akhirnya list dan set yang udah kamu siapkan bisa berantakan ya, Ada Ada trust issues kan berarti di situ.
nggak boleh, kita nggak boleh trust issues, harus percaya sama DJ-nya. Oke. Kalau nggak asik, salahin DJ-nya. Kalau asik, salahin DJ-nya. Kalau nggak asik, salahin DJ-nya. Kalau asik, joget. Oh, benar. Gitu. Harus ada kepercayaan antara crowd dan DJ. Oke, tepuk tangan dong untuk Mbak Echa dong. Ini tuh. Mbak Echa, ini apa? Kapan nextnya ada acara lagi? Belum tahu kita ya. Belum tahu, belum ada job lagi ya. Belum ada. Kalau mau Instagram ada. Kalau kalian mau lihat-lihat Instagramnya Mbak Echa ada di @edzecha, di bawah sini ada. Dan langsung aja DM kalau mau di Mbak isi dong acara kita apa segala macam boleh. Boleh banget. By request ya, dangdut juga sikat ya. Kalau Oh, dangdut saya nyanyi sendiri. nyanyi sendiri itu. Nggak usah DJ set, saya nyanyi sendiri. Benar. Mbaknya nyanyi sendiri gitu. Oke teman-teman, terima kasih Mbak Echa, makasih banget loh ini udah mau mampir di Studio Kecil Podcast, udah mau main-main. Kita doain terus bahwa ini ya profesi DJ-nya nih bisa lebih bertahap yang lebih tinggi lagi gitu, bikin lagu ya. Bikin lagu, terus kalau DJ tuh rilisnya ya digital aja ya sekarang ya. Rilis digital, ntar kita dengerin bareng-bareng gitu. Dan teman-teman semua terima kasih sudah menyaksikan Studio Kecil Podcast pada Sabtu hari ini. Kalian nontonnya hari Sabtu atau hari apa? Ayo. Komen juga kira-kira kita harus ngundang siapa lagi nih untuk ngobrol-ngobrol bareng aku di Studio Kecil Podcast. Jangan lupa untuk subscribe terus Studio Kecil TV. Jangan lupa untuk like dan komen. Sampai jumpa lagi bersama gue Diku dan ada Echa. Bye-bye.